Hari berganti hari, bulan berganti bulan, itulah sebuah realita kehidupan. Orang Kristen ini terbukti bahwa ada kelahiran dan kematian, maupun di dalam sebuah situasi dan konteks yang berbeda. Yang dimaksud di sini adalah Paskah dan Natal, yang ditandai dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus selaku anak Allah yang tunggal. Iman yang tumbuh dari dalam diri orang Kristen merupakan dasar yang kuat bagi orang Kristen yang ada di dunia, terlebih khusus orang Kristen di Indonesia, sebagai makhluk sosial budaya yang saling ketergantungan satu dengan yang lain, memiliki adat istiadat yang tidak dapat dihapuskan dan dilakukan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, selaku kelompok akan memaparkan dalam materi kami adalah iman dan adat istiadat sebuah pergumulan klasik. Isi dalam materi pertama di bawah ini menyinggung dua perayaan besar umat Kristen, yaitu Natal dan Paskah, yang dilakukan di Indonesia pada umumnya. Natal ditandai dengan memasangkan pohon-pohon Natal di rumah-rumah, di gereja, dan juga Natal ditandai dengan seseorang bersilaturahmi dengan anggota keluarga maupun semua orang dan membagi-bagikan bingkisan yang ada di sekitar pohon Natal tersebut. Pohon Natal digunakan sebagai lambang Partai Kristen, yakni PDI. Sedangkan Paskah ditandai dengan menebarkan telur-telur Paskah yang dihiasi dan dibagi-bagikan kepada anak-anak. Pada umumnya, kita harus mengetahui bahwa kedua simbol ini bukan ciptaan orang Kristen Barat, tetapi pada gilirannya mereka mewarisi dari nenek moyang mereka yang bukan Kristen. Natal tanggal 25 Desember adalah pengembalian dari perayaan Romawi, dan simbol-simbol itu diambil dari hubungan dengan karya penyelamatan Yesus Kristus, sehingga orang Kristen di Eropa menghubungkan adat istiadat dengan iman Kristen, karena simbol-simbol tidak bertentangan atau sesuai dengan karya penyelamatan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kedua simbol ini dipakai sampai sekarang. Terima kasih. Persembahan dupa atau kemenyan dalam ibadah bait suci di dalam perjanjian lama, disediakan mezbah untuk mempersembahkan persembahan dupa yang dikerjakan oleh Zakaria ayah Yohanes Pembaptis ketika malaikat memberitahukan kepadanya mengenai kelahiran anaknya. Ketika orang-orang Majus datang menyembah Yesus, salah satu persembahan yang dibawakan adalah kemenyan. Paulus amat terbiasa dengan gambaran persembahan dupa, sehingga hanya dapat dimengerti kalau kita mengerti apa itu dupa. Sehingga dapat disimpulkan dari contoh ini bahwa dapat memperlihatkan masalah iman dan adat istiadat itu bukan masalah memilih di antara kemurnian iman dan kompromi dengan adat. Pada teman-teman, 5 sikap terhadap budaya menurut Richard Niebuhr. Sikap yang pertama adalah sikap radikal. Sikap ini tidak mengakui hubungan iman dan budaya. Iman datang dari atas, dari Tuhan dan murni, sedangkan budaya datang dari bawah dan itu tercemar karena berdosa. Iman selalu menghakimi kebudayaan karena selalu jahat. Banyak para misionaris yang dulunya bekerja di Indonesia berasal dari tradisi yang menganut sikap radikal ini. Mereka tidak mengikuti arus budaya mereka di negeri mereka. Ketika sampai di sini, mereka menganjurkan murid-murid mereka untuk bersikap sama. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak memiliki latar belakang kebudayaan. Para misionaris tadi juga mengikuti suatu pola kebudayaan barat yang 50-100 tahun lebih tua dari pola kebudayaan yang menjadi arus dominan pada saat itu. Jadi murid-murid di Indonesia menerima suatu bentuk kebudayaan barat yang sudah ditinggalkan di tempat asalnya. Bentuk kebudayaan barat yang sudah ketinggalan zaman itulah yang dikatakan sebagai iman yang alkitabiah. Orang Kristen di Indonesia bertugas untuk menguji kembali di bawah terang Alkitab sendiri apa yang sering dipujikan sebagai alkitabiah. Sikap yang berikut yaitu sikap akomodatif. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap radikal, di mana tidak ada pertentangan antara kebudayaan dan iman.
Nilai-nilai yang menjadi dambaan masyarakat dianggap sebagai nilai-nilai yang juga dikejar dalam penghayatan iman. Sikap radikal dapat bersikap akomodatif terhadap arus budaya yang mereka miliki. Jika mengambil contoh dari para misionaris tadi, maka biasanya sikap mereka radikal terhadap budaya pribumi. Tetapi sikap mereka akomodatif terhadap arus budaya yang tertinggal setengah abad dari dunia barat yang lain. Di masa ini, kita sering mendengar himbauan agar orang-orang Kristen menjadi warga yang baik. Himbauan ini juga dapat kita baca dalam pertemuan-pertemuan P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Itu berarti bahwa ada banyak anggapan kalau nilai-nilai dalam P4 sama atau paling tidak sejajar dengan nilai-nilai iman Kristen. Sikap yang berikutnya yaitu sikap sintetik. Dalam sikap ini, baik Injil ataupun kebudayaan diterima dalam suatu kesatuan yang saling mengisi. Gereja Roma Katolik biasanya mengambil sikap ini. Manusia mempunyai kodratnya sebagai manusia. Dalam rangka kodratnya, ini manusia membangun dan mengembangkan budayanya, termasuk adat istiadat, iman, agama, gereja, dan masyarakat dalam pemahaman Katolik tradisional merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Itulah sebabnya misionaris Katolik lebih toleran terhadap adat istiadat yang berlaku, misalnya dalam pemujaan nenek moyang. Itu hal kodrati yang nantinya dilengkapi atau diatasi oleh yang adikodrati. Jadi iman mengatasi kebudayaan, namun kebudayaan tidak dihapuskan. Penjelasan mengenai sikap dualistik. Sikap dualistik merupakan sikap tradisional yang diambil oleh gereja-gereja Lutheran. Sikap dualistik ini juga merupakan variasi dari sikap kedua, namun kebalikan dari sikap ketiga. Dalam konteks ini, orang mengakui hidup dalam dua dunia. Dunia yang pertama ialah dunia kerajaan Allah, dan dunia yang kedua ialah dunia masyarakat. Manusia adalah warga masyarakat dan juga warga kerajaan Allah. Tetapi di antara dunia kerajaan Allah dan dunia warga masyarakat tidak ada sangkut paut apapun. Nilai-nilai yang berhubungan dengan wilayah-wilayah ini masing-masing tidak pernah dibayangkan dapat berhubungan satu sama yang lain. Kalau begitu, seseorang yang bisa menjadi anggota majelis gereja pada hari Minggu dan mengamini semua yang diucapkannya pada hari Minggu itu, tetapi pada hari Senin sampai pada hari Sabtu, dengan tenang seseorang itu memenuhi tuntutan adat yang bisa jadi berlawanan dengan hal-hal yang diamininya itu pada hari Minggu, atau melaksanakan transaksi dagang dan politik yang tidak cocok dengan hukum kasih. Tentu yang dikemukakan ini merupakan contoh yang dipertajam. Contoh yang agak wajar kurang lebih demikian. Apabila di rumah seorang pendeta ada seorang pencuri yang tertangkap basah, maka berdasarkan hukum kasih, pendeta ini harus mengampuni si pencuri tersebut. Tetapi jikalau pendeta mengampuni, maka masalah tersebut belum selesai, sebab si pendeta adalah warga masyarakat yang baik. Maka si pencuri diantar ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau si pencuri diadili dan dipenjarakan, maka si pendeta akan mengunjunginya dalam rangka pendampingan pastoral. Tidak ada orang yang akan memarahi si pendeta tersebut. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa sikap dualistik adalah baik. Sikap ini merupakan sikap yang biasanya dianggap merupakan sikap khas tradisi Calvinis. Meskipun warga gereja-gereja dari tradisi Calvinis di Indonesia, misalnya GKI dan GKJ, biasanya mengambil setiap radikal, harus disadari bahwa sikap radikal ini diterima dari warisan para misionaris yang kebanyakan lebih pietis daripada Calvinis atau kritis terhadap wilayah pribumi, padahal akomodatif terhadap budaya sendiri.
kita harus yakin bahwa Kristus sudah menang atas dosa dan Roh Kudus telah bekerja membarui kebudayaan dan adat istiadat, mentransformasikannya. Oleh karena kebudayaan dan adat istiadat tidak diterima meski tetap terbuka, bahwa iman dapat menghakimi kebudayaan dan adat istiadat. Kalau kita mau menghayati warisan Calvinis, maka sudah tentu sikap radikal tidak perlu menjadi khasnya. Sikap ini menurut Dirkboek paling ideal. Kebudayaan manusia telah dicemari oleh dosa, yang terbaik pun dari manusia penuh dosa. Oleh karena itu, orang tidak perlu mengagung-agungkan peradabannya, sebab banyak praktek gelap bekerja di balik kemajuan peradaban. Ya Pak dan teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang masalah batu sandungan bagi orang lain. Nah, dalam banyak diskusi mengenai hubungan adat istiadat dan iman, kita sering mendengarkan orang yang berbicara mengenai batu sandungan. Maksudnya di sini adalah seorang Kristen tidak diperbolehkan melaksanakan adat istiadat karena pelaksanaan itu menjadi batu sandungan bagi sesama orang beriman atau sesama warga gereja. Sebagai dasar pemahaman ini, orang mengutip dari apa yang dikatakan Paulus dalam surat Roma 14-15 dan 1 Korintus 10 ayat 23-33. Maka ada baiknya kita memeriksa kedua perikop ini dan menghubungkannya dengan situasi kita sekarang ini. Nah, kita akan membahas pertama Roma 14-15. Dalam pasal 14, Paulus berbicara mengenai orang yang lemah iman. Siapakah si lemah iman ini? Nah, orang yang lemah ini ialah mereka yang hanya makan sayuran saja, ayat 2. Dengan kata lain, orang vegetarian sungguh berbeda dan terbalik dari pemahaman yang sering kita dengar. Orang lemah iman makan sembarang makanan, sedang orang yang kuat imannya makanannya itu tertentu dan anti daging. Kemudian orang yang lemah iman adalah mereka yang merasa hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Maksudnya di sini adalah hari baik. Sedangkan bagi orang yang kuat iman, semua hari sama saja. Tapi bukan masalah, sebab yang penting adalah kita sadar untuk siapa kita hidup. Jangankan perbedaan makanan atau hari, ataupun kuat iman dan lemah iman, perbedaan mati dan hidup pun tidak terlalu menjadi soal lagi. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati pun untuk Tuhan. Nah, kita bisa lihat itu dalam ayat 8. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Maka yang kuat iman dan yang lemah iman tidak boleh saling menghakimi. Harus toleran satu sama lain dalam rangka toleransi ini. Paulus berbicara mengenai menjadi batu sandungan mulai dari ayat 13. Tidak ada sesuatu yang najis pada dirinya sendiri. Ini keyakinan Paulus dalam Tuhan Yesus. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-14. Paulus dibesarkan sebagai orang Yahudi yang kuat sekali memegang aturan halal dan haram. Kita bisa lihat dalam kisah kehidupannya, tahir dan najis. Tetapi karena ia percaya pada Tuhan Yesus yang telah menyatakan semua makanan halal, kita bisa lihat dalam Markus 7 ayatnya yang ke-19, maka ia tidak lagi mengutamakan adat istiadat Yahudi ini. Yang utama adalah soal kerajaan Allah, dan kerajaan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi manusia ini bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup oleh firman Tuhan. Nah, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ayatnya yang ke-17. Karena itu kita yang kuat wajib kita sebagai orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 1 Korintus 10 ayat 23-33. Situasi di Korintus tidak sama dengan di Roma. Masalah makanan di sini berhubungan dengan penyembahan berhala. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala bukan sesajen biasa, tetapi bahan-bahan makanan, khususnya daging. Setelah dipersembahkan dalam ibadah, daging itu diperjualbelikan di pasar sebagai dagangan, bercampur dengan daging-daging lainnya. Dalam menghadapi permasalahan jemaat Korintus, Paulus juga memberikan saran-saran yang dimaksudkan kepada petunjuk pastoral. Pertama, ia menegaskan dengan tajam bahwa
ibadah Kristen dari ibadah berhala. Berhala bagi Paulus mewakili roh-roh jahat, padahal Paulus tidak mau jemaat bersekutu dengan roh-roh jahat. Akan tetapi, berbeda dengan contoh para misionaris di atas yang mencakupkan budaya barat sebagai budaya timur. Paulus tidak mencakupkan adat istiadat Yahudi, malah ia selalu mempertentangkan Injil dengan adat istiadat Yahudi, bahkan dengan hukum Taurat. Jadi, di sini kita melihat suatu sikap radikal yang murni Injili. Kedua, setelah jelas mengenai kedudukan jemaat di tengah-tengah dunia ini, Paulus berbicara mengenai bagaimana harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau Anda berbelanja daging di pasar, tidak usah lagi memikirkan mengenai kemungkinan daging tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Dasarnya adalah teologi Tuhan sebagai pemilik. Ternyata berhala tidak bisa mengklaim persembahan itu sebagai miliknya, sebab sudah merupakan milik Tuhan. Barangkali hal ini baik direnungkan oleh orang-orang yang sering kelabakan sendiri, mencurigai nyanyian tertentu sebagai dari setan, atau simbol tertentu seperti ular, naga juga dari setan. Sehingga beberapa tahun lalu pernah terjadi barang-barang porselin antik mahal bergambar naga, karena menaruh barang tersebut di rumah berarti mengundang setan. Sebagai pertimbangan terakhir, Paulus berbicara mengenai pertimbangan hati nurani. Ayat yang ke-28 yang di sini dimaksud bukan hati nurani diri sendiri, namun Paulus berbicara mengenai keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Ayat yang ke-23, Paulus mengutip pendapat dari mereka yang telah bebas dari permasalahan di atas. Tetapi secara pastoral, dia mengingatkan mengenai kegunaan dari pernyataan ini. Maka dalam kesempatan terbuka, seorang Kristen perlu mempertimbangkan perasaan bersama orang Kristen. Yang berikutnya mengenai masalah identitas GKI di tengah-tengah kebersamaan budaya. Setelah periode para misioner Belanda berakhir, banyak dari kalangan ini akhirnya pindah juga ke negeri Belanda, karena tidak ada kekerasan di GKI di kalangan muda. Identitas ini agak jelas, yaitu Indonesia. Tetapi, apakah bisa mengubur semua warisan budaya yang lalu? Bukankah dengan mengubur semua warisan budaya, kita sebenarnya mengubur diri kita sendiri? Dalam membicarakan masalah adat istiadat di lingkungan GKI, kita harus melakukan birth search terhadap soal identitas ini. Apakah dalam alam Indonesia kita terbuka atau eksklusif? Bagaimana menangani masalah ini? Yang pertama, menyadari bahwa iman bukanlah terutama masalah ajaran atau doktrin yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Setiap kelompok agama perlu membangun kehidupan imannya dengan sistematika, tetapi kita perlu juga memahami latar belakang ajaran atau doktrin kita. Yang kedua, mengembangkan suatu sikap yang mengerti terhadap adat istiadat setempat. Seringkali kita menolak atau meremehkan suatu bentuk adat istiadat karena kita tidak memahami mengapa adat istiadat itu ada dan apa fungsinya. Yang ketiga, berusaha mentransformasikan budaya dengan teologi. Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah lain sudah tidak relevan dalam pokoknya dalam rangka menghadapi adat istiadat. Kita tidak bisa serta-merta hanya menolak saja, melainkan menolak dan merangkum pindah dan sikap radikal ke sikap transformatif kiranya menjadi pekerjaan rumah kita.